खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari Jalsah Salanah Jerman 2025. Huzur tercinta Ayyadahullahu Ta'ala Binazil Aziz dengan penuh kasih menyampaikan pidato di Jalsah Gah Lajnah Imailah selama Jalsah dan juga menyampaikan pidato penutupan pada hari Minggu yang lalu. बहार आई है दिल वक्फे यार कर देखो. Ketika matahari terbit di atas pedesaan Jerman yang tenang, ribuan Muslim Ahmadi dari negara tersebut dan sekitarnya tiba di Jalsah Gah dengan penuh semangat untuk mengambil bagian dalam pertemuan rohani tahunan ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Jerman dimulai pada Jumat pagi. Meskipun Huzur yang tercinta tidak hadir secara fisik tahun ini, hati para peserta tetap penuh dengan cinta dan pengabdian saat mereka menantikan pidato langsung beliau selama prosesi berlangsung. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binazil Aziz menyampaikan dua pidato khusus di Jalsah Salanah Jerman secara virtual dari Islamabad, UK. Jalsah berlangsung di Mendig, Jerman. Selain khutbah Jum'ah, Huzur menyampaikan pidato kepada Lajnah Imailah pada hari Sabtu dan pidato penutupan Jalsah Salanah pada hari Minggu. Sesi Lajnah dimulai dengan tilawat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Nazım Anika Shakar Sahiba. Peshwa hamara जिससे है नूर सारा नाम उसका है मुहम्मद दिलबर मेरा यही है. Setelah nazam, nama-nama anggota lajnah yang telah berprestasi dalam pencapaian akademik dibacakan di hadapan Huzur. Ini termasuk 6 mahasiswa PhD dan 66 lainnya. Selama pidato kepada para lajnah,
Huzur berbicara tentang hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada wanita. Hari ini Anda telah berkumpul untuk berpartisipasi dalam Jalsah Salanah Jerman. Saat ini saya dapat melihat beberapa ribu wanita duduk di sana. Setiap wanita Ahmadi memiliki dan seharusnya memiliki tujuan. Anda mengucapkan janji, dan begitu juga setiap pria, bahwa Anda akan mengutamakan agama di atas dunia. Dengan demikian, untuk mengutamakan agama daripada dunia, perlu untuk mengenali tanggung jawab seseorang. Selanjutnya, penting untuk berusaha mengikuti bimbingan dan ajaran yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Untuk ini, Anda harus memperoleh pengetahuan tentang agama Anda dan menjadikannya bagian dari kehidupan Anda. Kemajuan masyarakat atau bangsa manapun sebagian besar bergantung pada wanita-wanita dalam masyarakat tersebut, karena jumlah wanita biasanya lebih besar daripada jumlah pria. Dan dengan demikian, tanggung jawab mereka juga meningkat. Jika standar wanita tinggi, maka generasi berikutnya akan dibesarkan dengan cara yang lebih baik dan akan mampu mempelajari tradisi dan ajaran bangsanya, serta bertindak sesuai dengan itu. Hal yang sama berlaku untuk masalah keagamaan. Jika wanita memiliki pengetahuan tentang agama mereka, dan jika mereka bertindak sesuai dengan agama mereka, maka agama juga akan berkembang dalam generasi berikutnya, dan mereka akan tertarik pada agama. Untuk alasan ini, Islam telah memberikan wanita kedudukan khusus dan telah membuat mereka sadar akan tanggung jawab mereka. Saya sering berbicara tentang hal ini, namun perhatian tidak diberikan terhadap hal ini sebagaimana seharusnya diberikan. Saya juga mengarahkan perhatian kaum pria untuk memenuhi hak-hak wanita dan mengajar mereka masalah-masalah keagamaan. Saya juga mengarahkan perhatian kaum wanita untuk memperoleh pengetahuan keagamaan dan melindungi generasi masa depan mereka. Anda tidak boleh memiliki perasaan rendah diri dengan berpikiran bahwa Islam telah memberikan Anda status yang lebih rendah. Sebenarnya, Islam telah memberikan Anda status yang mulia. Islam telah memberikan wanita status sebagai seorang ibu, status sebagai seorang saudari, dan status sebagai seorang istri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kaum pria bimbingan umum yang menyatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan kata lain, wanita memiliki kedudukan khusus. Oleh karena itu, hargailah mereka dan janganlah membuat alasan-alasan yang tidak adil dan berusaha menyebabkan mereka penderitaan dalam bentuk apapun atau tekanan emosional. Perlakukan mereka dengan baik, karena wanitalah generasi Anda tetap hidup. Tidak setiap orang menyadari semua keadaan. Sebagian orang percaya bahwa meskipun mereka melakukan ketidakadilan dalam beberapa hal, itu diperbolehkan. Dan mereka membenarkan ini dengan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang harus disalahkan dalam masalah ini dan itu. Namun justru karena sebab itulah mereka menjadi berdosa, karena itu adalah tuduhan yang dibuat-buat tanpa alasan. Allah Ta'ala telah berfirman hingga sejauh ini bahwa kalian, yakni para pria, mengira bahwa kalian benar dan dalam beberapa perkara kalian menganggap wanita salah. Dan karena sebab itu kalian berusaha menghukum mereka atau memilih untuk berpisah dari mereka. Tetapi Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kalian tidak menyukai sesuatu, maka sangat mungkin bahwa itu untuk kebaikan kalian dan Allah Ta'ala meletakkan kebaikan di dalamnya.
Oleh karena itu, janganlah menjadikan hal-hal kecil sebagai alasan untuk bermain-main dengan perasaan wanita dan berusaha menyakiti mereka, karena apa yang kalian tidak sukai, mungkin saja Allah Ta'ala menyukainya. Oleh karena itu, lebih baik jika kalian melihat kesalahan-kesalahan kecil para wanita, maka nasihatilah mereka dengan tenang dan kemudian serahkanlah perkara itu kepada Allah Ta'ala. Berdoalah untuk mereka. Berdoalah kepada Allah Ta'ala bahwa jika menurut Anda sekalian wanita itu telah melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala memperbaikinya. Allah Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas kepada pria karena kedudukan mereka, bahwa bukan hanya kalian yang memiliki perasaan, tetapi wanita juga memiliki perasaan. Jagalah perasaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Artinya, Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian, dari kalian sendiri, istri-istri yang memiliki perasaan seperti kalian. Maka Allah Ta'ala telah menasihati kaum pria, janganlah tanpa alasan berbicara kasar kepada wanita karena hal-hal kecil. Jangan bersikap pahit atau berperilaku buruk. Mereka juga adalah manusia dan mereka juga memiliki perasaan seperti kalian. Dari merekalah keturunan kalian berlanjut. Jika kalian menyakiti mereka tanpa alasan, maka mungkin saja keturunan kalian akan berbalik melawan kalian. Maka hal ini harus diingat secara khusus oleh setiap perempuan, bahwa ia harus selalu mengutamakan agama di atas dunia, dan untuk itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala telah menetapkan hak-hak kita dan telah berfirman kepada laki-laki agar berbuat baik kepada para wanita. Mereka juga memiliki perasaan seperti kalian, dan tunaikanlah hak-hak mereka yang lain juga. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita, yakni pria, banyak sekali hak-hak yang lain. Maka sebagai rasa syukur atas hal tersebut, perlu bagi kita untuk meningkatkan standar kebaikan diri kita dan anak-anak kita, berusaha meraih ridha Allah Ta'ala, dan berusaha mengutamakan agama di atas dunia. Hadrat Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat kepada para wanita dan secara khusus memberikan bimbingan mengenai hal-hal ini. Jadi hamba sejati Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang telah datang sesuai dengan kabar gaib Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah mengutus beliau untuk menyatukan golongan akhirin dengan awalin. Karena Rasulullah SAW telah menciptakan perubahan suci dalam diri orang-orang yang pada awalnya kasar, bersikap duniawi, sombong, dan mengutamakan dunia. Lalu di antara mereka lahir para wanita yang dawam beribadah. Lahir perempuan-perempuan yang dawam mengerjakan salat tahajud sepanjang malam. Lahir para wanita yang memberikan pengorbanan harta. Lahir para wanita yang berjihad demi agama. Jadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga datang untuk tujuan yang sama, yaitu agar di Jemaat Ahmadiyah juga lahir wanita-wanita yang mengutamakan agama di atas dunia, yang meraih standar tinggi dalam ibadah-ibadah, yang memberikan pengorbanan harta, dan yang melakukan tarbiyat yang baik terhadap anak-anak mereka, yang menjadikan rumah-rumah mereka damai, yang menyebarkan pesan Islam di lingkungan mereka melalui amalan dan tabligh, dan yang mendirikan masyarakat yang indah sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang menyebut dirinya sebagai masyarakat maju, yaitu masyarakat Eropa, mereka melihat bahwa akhlak tinggi terdapat pada orang-orang Ahmadi. Wanita-wanita Ahmadi adalah mereka yang juga dapat memberikan pengorbanan harta, yang siap memberikan segala macam pengorbanan untuk mengutamakan agama di atas dunia, dan yang tujuan utama mereka adalah meraih ridha Allah Ta'ala. Dan inilah hal-hal yang dapat menegakkan perdamaian dan keselamatan di dunia. Setelah pidato yang menginspirasi, Huzur memimpin doa. Sekarang kita berdoa. Amin. Setelah doa, para anggota lajnah yang berkumpul di Jerman mendapat kesempatan untuk melantunkan taranah.
चले, लहू की आंच पे दिल का दिया जला के चले। पलट के देख लो पिछली सदी को एक नजर, जुनून पे जबर से क्या इनकलाब आए हैं। जहाँ जहाँ पे कली एक शहीद की तुमने, वहीं वहीं पे निखर के गुलाब आए हैं। लचना इमाइला जर्मनी, सच्चे अहमदी की माँ, सच्चे अहमदी की माँ। आयशा अकेडमी जर्मनी, आयशा अकेडमी जर्मनी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। Syukurlah yel-yelnya telah berakhir. Menurut laporan yang mereka ajukan, kehadiran lajnah di Jalsa Jerman adalah 17.276. Ada 1.000 lajnah yang hadir di sini, jadi total kehadiran mencapai 18.000. Semoga Allah telah memberikan Anda taufik untuk mengamalkan ini dan menjaga Anda semua dalam perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini seolah-olah adalah hari Idul Fitri bagi kami karena kami dapat melihat huzur tercinta kami dan juga mendengar nasihat beliau. Tampaknya penemuan-penemuan modern telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk Al-Masih, dan sembari mengambil manfaat dari ini, seolah-olah beliau hadir secara fisik di antara kami. Meskipun huzur tidak hadir secara fisik di antara kami, tetapi jika Anda bertanya kepada siapapun di sini, kami semua merasakan seolah-olah huzur tercinta berada tepat di antara kami dan beliau dapat melihat kami secara langsung. Beliau menatap kami dengan pandangan penuh kasih sayang yang memang merupakan pemandangan yang indah. ऐ शम्मा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। Keesokan harinya, pada hari Minggu, Huzur memulai sesi penutupan Jalsa Salanah Jerman dari Islamabad. Setelah pembacaan Al-Quran dan Nazm, nama-nama dibacakan di hadapan Huzur dari mereka yang unggul dalam studi akademik mereka. Mereka termasuk 6 khuddam dengan gelar PhD dan lebih dari 45 orang lainnya. Selama pidatonya, Huzur berbicara tentang kedudukan luhur Al-Masih yang dijanjikan dan pengabdiannya kepada Nabi Suci SAW. Hari ini, upaya para Ahmadi yang tersebar di seluruh dunia untuk memenuhi hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, mengorbankan jiwa, harta, dan waktu untuk menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia, merupakan bukti bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam adalah sosok yang diutus Allah Ta'ala pada zaman ini untuk kebangkitan Islam yang kedua. Tanpa dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala, tidaklah mungkin orang-orang dari penjuru dunia datang masuk ke dalam lingkaran baiat beliau. Dan ini adalah karunia khusus Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sendiri telah berjanji bahwa ketika manusia mulai melupakan ajaran Islam dan suatu masa akan datang, maka Allah Ta'ala akan mengangkat seorang yang dengan pertolongan Allah Ta'ala akan menyampaikan pesan Islam hingga ke ujung dunia. Alhasil, Anda hari ini datang ke sini untuk tujuan agar selama beberapa hari tinggal dalam suasana keagamaan untuk memuaskan dahaga rohani dan ilmu Anda, dan bergabung dengan orang-orang yang merupakan jemaat akhirin, yakni akhir zaman, yang akan mengemban misi Masih Maud atau berjanji untuk mengembannya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda pada suatu kesempatan, apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, penyempurnaannya harus terjadi dalam 2 zaman. Pertama,
zaman Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman Al-Masih dan Al-Mahdi yang terakhir, yaitu pada satu zaman Al-Quran dan ajaran yang benar diturunkan, tetapi ajaran ini tertutup oleh masa kemerosotan yang mana pengangkatan tirai itu ditakdirkan pada zaman Al-Masih. Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam pertama mensucikan jiwa jemaat para sahabat yang mulia, dan kedua terhadap jemaat yang akan datang yang berkenaan dengan kemuliaannya turun ayat lamma yalhaqu bihim, yakni mereka yang belum bergabung dengan mereka. Jelas bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira bahwa pada saat kesesatan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan agama ini sia-sia, melainkan di masa yang akan datang Allah Ta'ala akan membuka hakikat-hakikat Al-Quran. Dalam athar disebutkan bahwa salah satu keutamaan Al-Masih yang akan datang adalah bahwa dia akan memiliki pemahaman Al-Quran dan ma'arif. Dan hanya dengan melakukan istimbat, yakni menggali hukum dari Al-Quran, dia akan memperingatkan orang-orang dari kesalahan-kesalahan yang telah timbul di antara manusia karena ketidaktahuan terhadap hakikat-hakikat Al-Quran. Pada zaman ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam diutus, saat itu setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap Islam sedang berdoa agar Allah Ta'ala mengutus seseorang yang dapat mengeluarkan bahtera Islam yang tergoyah ini dari pusaran air, dan agar ajaran Islam kembali berjaya, serta ajaran Islam yang indah dan terang kembali tampak di dunia. Dan ketika kita meninjau sejarah, kita melihat bahwa yang paling memiliki keprihatinan adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam, yang juga turut serta dalam jihad praktis. Di hati beliau terdapat suatu kesedihan seperti api yang menyala, yaitu bagaimana caranya berusaha untuk menyebarkan pesan indah Allah Ta'ala ini dan ajaran indah Hadrat Muhammad SAW ini ke seluruh dunia. Memberitahu dunia tentang hal ini dan menjelaskan bahwa hari ini jika ada agama yang dapat memberikan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat kepadanya, maka itu adalah Islam. Maka pada masa itu, beliau menulis kitab Barahine Ahmadiyah. Para ulama pada masa itu sangat memuji kitab beliau ini, dan banyak yang mengatakan bahwa kitab seperti ini dalam mendukung Islam belum pernah ditulis hingga saat ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa Allah Ta'ala menjadi pelindung hamba-hambanya. Musuh-musuh ingin menghancurkan mereka hingga tidak bersisa, namun mereka memperoleh kemajuan dari hari ke hari dan terus menang atas musuh-musuh mereka sebagaimana janjinya. Kataballahul aghlibanna ana wa rusuli, yaitu Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa aku dan Rasulku pasti akan menang. Kemudian beliau bersabda, aku mengatakan dengan keyakinan dan keteguhan yang besar bahwa aku berada di atas kebenaran, dan dengan karunia Allah Ta'ala, kemenangan di medan ini adalah milikku. Dan sejauh aku menggunakan pandangan yang tajam, aku melihat seluruh dunia mengambil langkah di bawah kebenaranku, dan sudah dekat saatnya aku akan memperoleh kemenangan yang agung, karena untuk mendukung lidahku, ada lidah yang lain yang berbicara, dan untuk menguatkan tanganku, ada tangan lain yang bergerak yang tidak dilihat oleh dunia, tetapi aku melihatnya. Di dalam diriku ada roh samawi yang berbicara, yang memberikan kehidupan pada setiap kata dan hurufku, dan di langit telah timbul suatu gejolak dan pergolakan yang telah membangkitkan segenggam tanah ini seperti boneka. Setiap orang yang pintu taubatnya belum tertutup akan segera melihat bahwa aku bukan dari diriku sendiri. Apakah mata-mata itu dapat melihat yang tidak dapat mengenali orang yang benar? Apakah dia juga hidup yang tidak merasakan azab samawi? Maka beliau menyatakan klaim ini bahwa aku akan berhasil, dan insya Allah aku akan berhasil. Dan dunia akan melihat bahwa pada akhirnya akulah yang akan berhasil.
Kehidupan Jemaat Ahmadiyah selama 136 tahun yang lalu adalah bukti bahwa Allah Ta'ala dengan karunia-Nya terus memberikan kemajuan demi kemajuan sesuai dengan janji-janjinya, dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha menunaikan kewajiban kita agar menjadi bagian dari kemajuan ini, untuk menunaikan kewajiban ini. Setelah pidato, Huzur memimpin doa untuk mengakhiri jalsah. Setelah itu, para peserta jalsah Salanah Jerman dapat mempersembahkan tarana. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله Menurut laporan yang diterima dari Jerman, kehadiran mereka yang telah dipindai adalah 44.484 atau hampir 44.500. Namun menurut mereka ada yang tidak terpindai, sehingga kehadiran mencapai sedikit lebih dari 46.000. Karena mereka tetap bersaing dengan Inggris, kehadiran di sini di Inggris adalah 2.585, hampir 2.600. Jadi, jika ini disertakan, kehadiran Anda mencapai sekitar 48.500. Dengan demikian, Anda telah mendekati kehadiran Inggris. Seandainya saya pergi ke Jerman, saya yakin akan ada 4.000 hingga 5.000 peserta lagi. Alhasil, semoga Allah telah menjaga semua peserta dalam perlindungannya, mengembalikan mereka dengan selamat ke rumah mereka, dan semoga Dia memberikan taufik kepada Anda untuk menjadikan berkah-berkah jalsah yang Anda peroleh selalu menjadi bagian dari kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir! Nare takbir! Islam Ahmadiyah! Islam Ahmadiyah! Hazrat Khatamul Anbiya! Hazrat Muhammad Mustafa! Itulah sorotan dari jalsah Salanah Jerman akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur melanjutkan khutbahnya tentang Perang Hunain. Huzur menceritakan sebuah insiden ajaib dari Nabi Suci SAW selama pertempuran. Detail lebih lanjut dari insiden ini telah disebutkan sebagai berikut. Ketika para sahabat kembali ke medan perang dan pertempuran telah mencapai puncaknya, Rasulullah SAW mengangkat pandangannya dan mengamati pemandangan pertempuran. Beliau menunggangi bagalnya. Rasulullah bersabda, pertempuran sedang dalam puncaknya. Perawi menceritakan bahwa Rasulullah kemudian mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke arah wajah-wajah orang kafir dan berkata, "Demi Tuhan Muhammad." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah." Mereka telah dikalahkan. Hadrat Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, "Saya mengamati pertempuran dan pada awalnya tampak berlanjut dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi demi Allah, segera setelah Rasulullah melempar kerikil-kerikil itu, saya menyaksikan bahwa kekuatan serangan musuh mulai melemah. Dengan kata lain, kondisi mereka berubah drastis. Akhirnya berubah menjadi kekalahan yang bagi musuh."
Detail lebih lanjut menyatakan bahwa Rasulullah SAW menempatkan kedua kaki beliau di sanggurdi dan berdiri tegak sambil menunggang bagalnya. Beliau mengangkat tangan-tangan yang diberkahi dalam doa yang sungguh-sungguh bersabda, Allahumma inni anshuduka ma wa'adtani, Allahumma la yanbaghi lahum ayyadharu alaina. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk pemenuhan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, tidak pantas bagi mereka untuk menang atas kami dan mengalahkan kami.